Halo teman-teman, sebelum kita membahas tentang organisasi Papua Merdeka, sebelumnya apa sih latar belakang terbentuknya organisasi Papua Merdeka ini? Mari kita bahas. Papua yang terletak di wilayah paling timur dari Kesatuan Republik Indonesia masuk dalam NKRI pada tanggal 19 November 1969 melalui resolusi PBB nomor 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan daerah otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat. Akan tetapi, sejak menjadi bagian dari NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Papua yang luasnya 4 kali lipat Pulau Jawa dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar, seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Kondisi kemiskinan tersebut tampak pada terisolisirnya kehidupan sekitar 74% penduduk Papua. Tempat tinggal mereka tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan, dan pelayanan sosial. Ketidakpuasan secara ekonomis itulah yang memunculkan semangat untuk memerdekakan diri. Organisasi Papua Merdeka. Kalian tahu gak sih kalau di Papua sana, tepatnya di Kabupaten Duga, pernah terjadi penembakan kepada 30 orang pekerja proyek infrastruktur yang pemerintah bangun untuk orang-orang di sana. Tapi sayangnya, organisasi Papua Merdeka itu malah membunuh pekerja proyek-proyek tersebut, sehingga proyek tersebut entah bagaimana sekarang. Baik, salah satu permasalahan yang ditimbulkan oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM ini adalah kasus penembakan terhadap 30-an pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Duga, Papua. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di sana, menunjukkan bahwa situasi politik dan keamanan di Papua memiliki kerumitan tersendiri. Aparat keamanan menyebut pelaku serangan itu adalah kelompok kriminal bersenjata yang terkait dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Namun Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, kelompok yang menyuarakan pemisahan Papua dari Indonesia melalui referendum, mengatakan peristiwa itu terjadi karena Papua tidak mendapat hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri. Penembakan yang menewaskan 31 orang tersebut terjadi di Kabupaten Duga pada 1 Desember 2018. Juru bicara Kodam Cendrawasih menyebut pelaku penembakan sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang terkait dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Bahkan Menteri Pertahanan dan Keamanan Riamizard Triacudu menyebut pelaku itu bukan kelompok kriminal tetapi pemberontak. Dalam keterangan kepada para wartawan di Jakarta, juru bicara Polri M. Iqbal mengatakan Polri dan TNI akan mengejar, melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok ini. Berdasarkan keterangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono, penembakan dilakukan terhadap pekerja pembangunan jembatan Kali Aurak dan jembatan Kali Yigi di distrik Yigi, Kabupaten Duga, Provinsi Papua. Kedua jembatan merupakan bagian dari Trans Papua segmen 5 yang menghubungkan Wamena dan Mumugu dengan panjang 278,6 km. Serangan ini merupakan yang terburuk di Papua selama beberapa belas tahun terakhir, dan justru terjadi ketika pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan di kawasan yang selama ini dianggap dianaktirikan oleh Jakarta. Namun penyerangan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur tidak serta-merta dapat memulihkan situasi keamanan dan menyelesaikan kekerasan di tanah Papua. Nah, setelah tahu latar belakang dan identifikasi masalahnya, di sini kami akan membahas organisasi Papua Merdeka ditinjau dari sisi geopolitik Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki dimensi geografi yang terbuka. Hal ini akan berimplikasi pada bentuk ancaman keamanan, baik yang bersifat interstate maupun ancaman yang bersifat transnasional. Aspek geopolitik memberi kontribusi penting untuk menganalisa perubahan lingkungan strategis pada level global yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan ancaman dan tantangan bagi Indonesia. Ancaman yang muncul adalah ancaman-ancaman non-tradisional seperti gerakan separatisme yang bersifat transnasional.
Dengan kata lain, lingkungan strategis yang berkembang akan memunculkan berbagai ancaman non-tradisional yang berimplikasi pada eskalasi gerakan separatis di Indonesia Timur, khususnya Papua. Wilayah Papua berbatasan dengan negara-negara yang disebut negara kawasan Pasifik Selatan seperti Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, dan Kepulauan Solomon. Ditinjau dari segi lalu lintas niaga, letak kawasan Pasifik Selatan sangat potensial dan strategis. Posisinya yang mengendarai beberapa benua secara otomatis menjadikannya sebagai jalur perdagangan yang ramai. Kenyataan ini ditunjang oleh pesatnya perkembangan industri dan tingkat konsumsi masyarakat Asia, Australia, dan Amerika. Struktur fisik kawasan yang terbuka serta posisinya di tengah tiga benua membuat Pasifik Barat Daya sangat tepat dijadikan sebagai benteng pertahanan alami bagi wilayah sekitarnya. Sejumlah negara besar yang mengelilingi kawasan ini pernah melakukan aktivitas pertahanan keamanan di sana. Fenomena ini berawal pada saat Perang Dunia Kedua pecah. Jepang membangun benteng pertahanan dalam membendung tentara sekutu untuk mencapai Asia Tenggara. Potensi geografi lainnya adalah sekitar 25.000 pulau yang terbesar dengan berbagai ukuran, mulai dari pulau berukuran besar, berukuran kecil, pulau-pulau vulkano, atol yang dikelilingi karang hingga limestone yang bermanfaat sebagai sumber air dan memiliki sumber mineral. Kondisi ini secara geopolitik dan geostrategis dikategorikan ke dalam wilayah terbuka yang menyerupai teater. Dari titik inilah kawasan ini mendapat julukan Teater Pasifik. Sebaliknya, kawasan ini juga digunakan oleh tentara sekutu sebagai titik awal serangan baliknya untuk merebut kembali Filipina. Bahkan, saat Perang Korea meletus pada tahun 1950, dijadikan sebagai strategic line of communication oleh AS, terutama dalam pengiriman pasukan militernya dan logistik. Pada tahap berikutnya, posisi dan kondisi strategis ini juga dimanfaatkan Amerika Serikat untuk mengadakan percobaan nuklir. Dan ironisnya, sejumlah pulau-pulau kecil dan perairan tersebut kemudian dijadikan tempat pembuangan limbah nuklir. Kawasan Pasifik Selatan atau sering disebut dalam berbagai literatur sebagai kawasan Oceania atau Pasifik Barat Daya adalah kawasan yang mayoritas dihuni oleh negara-negara kepulauan dengan luas wilayah dan populasi yang kecil. Dikombinasikan dengan hanya 3 negara yang memiliki daerah daratan atau mainland yang kecil. Negara yang memiliki daerah daratan atau mainland yang cukup luas yaitu Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Australia memiliki luas wilayah dan jumlah populasi yang terbesar, juga memiliki proporsi kekuatan militer dan ekonomi yang terdepan untuk kawasan Pasifik Selatan. Peran Australia sebagai patron di kawasan Pasifik Selatan dengan mudah dapat terlihat. Contohnya dari usaha-usaha nation building yang dipimpin oleh Australia yang tentu saja bekerja sama dengan negara-negara Pasifik lainnya. Terlihat jelas andil besar yang dimiliki Australia sebagai pemimpin dalam proses nation building di Papua Nugini atau Bougainville Peace Process and Enhanced Cooperation Program atau ECP, Timor Leste atau International Force for East Timor atau Interfaith, dan Kepulauan Solomon. Di Kepulauan Solomon sendiri, usaha-usaha Australia termanifestasi dalam peran utamanya di Regional Assistance Mission to Solomon Islands atau RAMSI. RAMSI merupakan kerjasama strategis antara Kepulauan Solomon dan 15 negara Pasifik lainnya yang tergabung dalam Pacific Island Forum atau PEF dengan Australia sebagai pemimpin dan kontributor utama. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Papua sebagai lingkungan strategis bagi Australia. Bagaimana penjelasannya? Yuk ikuti saya. Papua sebagai lingkungan strategis bagi Australia. Ini bisa dilihat dari dua segi, yaitu pertama segi geografis. Indonesia adalah negara Asia dan merupakan tetangga dekat bagi Australia. Dan kedua dari segi geostrategis, Indonesia merupakan benteng dan sekaligus bisa menjadi ancaman bagi Australia. Pada Perang Pasifik, Indonesia dulu masih merupakan wilayah Hindia Belanda dan merupakan benteng yang amat penting bagi Australia. Namun pada tahun 1960 sampai 1970-an, Indonesia dipandang sebagai ancaman karena dipandang melakukan politik ekspansionis yang agresif.
Hal ini tampak pada upaya pengembalian Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia, dan integrasi Timur Timur. Hasil penelitian Dr. Eva tahun 1943 menyebutkan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari payung strategis pulau-pulau yang oleh Australia dipandang penting sekali, yang juga merupakan bagian dari lingkungan pengaruhnya yang strategis. Elizabeth juga berargumen bahwa posisi Australia terhadap Irian Barat sangat penting karena Australia mempunyai pengaruh politik di kalangan negara-negara Pasifik Selatan. Karena Australia tidak dapat mengubah geografinya, maka penyerahan kedaulatan kepada Indonesia akan merupakan semacam ancaman. Sudah menjadi perkiraan yang tidak pernah diragukan oleh pemerintah maupun oposisi. Indonesia dilihat secara politis tampak tidak stabil, secara administrasi kelihatan kacau, dan lemah secara militer. Saya akan menjelaskan dukungan negara Australia dan negara Asia Pasifik lainnya tentang kemerdekaan Papua. Dukungan negara Australia dan negara Pasifik Selatan terhadap gerakan Papua Merdeka. Yang pertama, Task Force yang bertujuan mengkaji permasalahan dan prospek kemerdekaan Papua yang diketuai oleh Jenderal Peter Cosgrove. Dalam sejarah Australia pernah menyatakan dukungannya untuk menganeksasi Papua. Pada tahun 1950-an, Alexander Dow menghimbau agar melepaskan Irian karena Irian dianggap penting oleh Australia demi keamanan negara Australia itu sendiri. Downer berkata, jika Belanda tidak ingin menetap di sana, maka kita akan menahannya demi kepentingan rakyat kita. Para media massa yang setuju seperti The Sydney Morning Herald membuat artikel yang berjudul, Indonesia tidak punya hak di Irian. Keterlibatan Australia dan isu separatis Papua diungkap oleh juru bicara Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua, yaitu Archelaus Baho. Dukungan tersebut berupa moral dan material. Seorang senator Australia, Kerry Nettle, terbukti terlibat dalam memperjuangkan suaka 42 warga Papua yang bahkan diberi penghargaan oleh kelompok pro-separatis Sydney berupa mahkota Papua. Bob Brown juga terlibat dalam dukungan ini. Dia adalah senator juga. Dia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti Asia Pacific Human Rights Network yang disingkat APHRN dan West Papua Action Australia yang disingkat WPAA. Setelah mendengar penjelasan dari organisasi Papua Merdeka dari sisi geopolitik dan geostrategis, yuk kita simpulkan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari permasalahan organisasi Papua Merdeka dari sisi geopolitik dan geostrategis, yakni secara geografis, Papua masuk ke dalam kawasan Pasifik Selatan, di mana secara geopolitik, Papua memiliki nilai strategis bagi Australia, terutama sebagai garis pertahanan Australia di wilayah utara. Sebagai negara hegemon di Pasifik Selatan, tentu Australia sangat berkepentingan terhadap wilayah Papua, baik untuk memperluas ataupun mempertahankan posisi hegemoniknya. Dalam sejumlah bukti, pejabat Australia serta aktor non-negara lainnya seperti NGO terlibat dalam aksi mendukung kemerdekaan Papua. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa persoalan gerakan organisasi Papua Merdeka bukan hanya berkaitan dengan isu-isu dalam negeri seperti pembangunan dan kesejahteraan, melainkan juga memiliki dimensi geopolitik dan lingkungan strategis.